Selamat pagi, shalom Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom ini, untuk Bu Legiman, Bu Yohana, Bu Ase, Pak Denny, dan Bu Dina. Mengucap syukur untuk pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali untuk kita akan bersaat teduh bersama. Hari ini hari Senin tanggal 19 Desember 2022, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Tuhan yang menyelamatkan. Dasar perenungan kita diambil dari Pedoman Saat Teduh 4B GKI Residen Sudirman. Mari Bapak Ibu, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan memujikan sebuah lagu pujian, Bersamamu Bapa. Mari Bapak Ibu kita pujikan bersama. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar
besar melimpah bagiku. Mari Bapak Ibu kita berdoa bersama. Tuhan, kami mengucap syukur atas semua kasih karunia dan anugerah-Mu yang besar bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kalau kami bersama dengan Engkau, kami boleh melewati segala persoalan, segala tantangan yang ada di kehidupan kami. Mengucap syukur Bapa untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kesehatan kami sehingga kami dapat berkumpul bersama. Kami rindu untuk merenungkan firman-Mu di pagi hari ini. Bapa, kami mau serahkan saat teduh kami pada pagi hari ini hanya di dalam tangan Bapa yang akan mampukan kami untuk kami dapat mengerti, kami dapat semakin merasakan betapa besar kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bila Bapak, Ibu, dan Saudara menerima kabar atau berita dari orang lain, apakah itu berita mana yang Bapak, Ibu harapkan? Berita yang baik ataukah berita yang buruk? Tentu kita semua berharap bahwa berita yang baik bukan yang kita terima. Ketika bangsa Israel dalam pembuangan di Babel, melalui Nabi Yesaya, Tuhan menyampaikan berita kepada mereka. Apa saja berita tersebut? Mari kita renungkan. Yesaya 62 ayat 6 sampai dengan 12 yang menjadi dasar perenungan kita pada pagi hari ini akan dibacakan oleh Bu Legiman. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita membaca firman Tuhan sebagai dasar renungan saat teduh kita pagi hari ini. Kita akan membaca Yesaya 62 ayat 6 sampai dengan ayat 12. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai sepanjang hari dan sepanjang malam. Mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang, dan janganlah biarkan dia tinggal tenang, sampai ia menegakkan Yerusalem, dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya, demi tangan kekuatannya, sesungguhnya aku tidak akan memberi gandummu lagi sebagai makanan kepada musuhmu, dan sesungguhnya orang-orang asing tidak akan meminum air anggurmu yang telah kau hasilkan dengan bersusah payah. Tetapi orang yang menuainya akan memakannya juga dan akan memuji-muji Tuhan, dan orang yang mengumpulkannya akan meminumnya juga di pelataran-pelataran tempat kudusku. Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Persiapkanlah jalan bagi umat. Bukalah jalan raya. Singkirkanlah batu-batu. Tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada Putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebutkan mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Demikian firman Tuhan.
Terima kasih Bu Legiman untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, walaupun Allah menghukum umat Israel dengan membuang mereka ke Babel, Allah tetap mengasihi mereka. Melalui hukuman ini, Allah berharap umat Israel menyadari kesalahan mereka dan berbalik kepada Allah. Namun yang terjadi adalah umat Israel merasa bahwa mereka telah ditinggalkan Allah. Melalui Nabi Yesaya, Allah menyatakan bahwa Ia tetap menjaga dan melindungi Israel sepanjang hari dan sepanjang malam. Allah terus mengingat umatnya yang dikasihinya dan akan menegakkan Yerusalem serta membuatnya masyhur di bumi. Dapat kita baca tadi di ayat 6 sampai dengan 7. Tuhan juga bersumpah atau berjanji bahwa apa yang diusahakan oleh umat Israel akan dinikmati oleh mereka dan tidak lagi akan diambil oleh bangsa lain. Apa yang ditanam oleh umat Israel akan mereka tuai juga, sehingga mereka akan memuji-muji Tuhan. Karena Tuhan Allah yang memberikan keselamatan pada mereka. Keselamatan yang dari Allah ini disampaikan dalam ayat 10 sampai 12 melalui penggambaran pemulihan Sion sebagai saksi bagi bangsa-bangsa dengan menyatakan bahwa mereka adalah bangsa yang kudus, orang-orang tebusan Tuhan yang dicari dan kota yang tidak ditinggalkan. Bapak Ibu, ini berarti bahwa Tuhan Allah yang akan menyelamatkan mereka dan mereka harus siap untuk menyambut kedatangan Tuhan yang menyelamatkan. Kadang kita juga seperti bangsa Israel yang merasa ditinggalkan Tuhan oleh karena beban penderitaan yang mereka alami. Selama masa pandemi ini, Bapak Ibu, kondisi kesehatan, ekonomi, dan sosial kita merasa terpuruk. Kita merasa bahwa Tuhan telah lupa kepada kita. Namun kita harus mengimani bahwa Tuhan tetap bekerja untuk menyelamatkan kita dari bencana pandemi. Jika saat ini kita masih diperkenankan menikmati hidup walau harus memulai kembali dari awal oleh karena bencana pandemi, semuanya itu oleh karena Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Mari Bapak Ibu kita merenungkannya, bagaimana sikap kita ketika dalam kondisi terpuruk dan merasa ditinggalkan Tuhan. Kemudian kita menerima berita keselamatan yang datang dari Tuhan. Apakah yang akan kita lakukan ketika Tuhan benar-benar menyelamatkan kita? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang pada pagi hari ini. Bapa, ampunilah kami kalau seringkali kami merasa bahwa Engkau melupakan kami. Seringkali kami gagal melihat pertolongan-Mu yang memampukan kami menghadapi segala penderitaan kami. Bapa, kami ada saat ini, itu semua hanya berkat dan pertolongan dari Engkau. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita terus mendekatkan diri kita kepada Tuhan, pada Allah Bapa kita, melalui ibadah dan membaca firman Tuhan setiap hari. Puji Tuhan, kita sudah melakukannya setiap pagi, setiap hari. Kiranya kita akan terus-menerus, kita akan konsisten, kita akan setia, kita akan selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan, sehingga kita mampu melihat kehadiran Tuhan yang menyelamatkan hidup kita. Terima kasih Bapak Ibu untuk saat teduh kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.